teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Julianti. Saya dari 10 akuntansi 1. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang komunikasi, yaitu gaya komunikasi. Gaya komunikasi adalah corak atau cara komunikasi yang ditampilkan seseorang agar pesan atau informasi yang disampaikan dapat diterima oleh komunikan. Adapun beberapa jenis komunikasi. Yang pertama, controlling style, yaitu gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan. Gaya ini ditandai dengan adanya kehendak mematasi, memaksa, serta mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Yang kedua, equalitarian style, yaitu gaya komunikasi dua arah yang dilandasi aspek kesamaan. Ciri khas gaya komunikasi ini adalah adanya arus komunikasi timbal balik. Ketiga, structuring style. Ini adalah gaya komunikasi yang terstruktur, memanfaatkan pesan verbal secara tulis maupun lisan, guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Yang kelima, relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Keenam, withdrawal style, yaitu komunikasi yang menghindari keterlibatan dalam persoalan. Penyebab seseorang menggunakan gaya komunikasi ini biasanya terjadi karena masalah pribadi ataupun ketidaksiapan dalam menjalankan komitmen dan menerima konsekuensi tertentu. Adapun beberapa jenis hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan psikologis, yaitu hambatan-hambatan yang bersifat kejiwaan dalam diri seseorang yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi memengaruhi komunikasi. Adapun yang termasuk dalam hambatan komunikasi psikologis ini. Yang pertama, kepentingan, yang kedua, prasangka, dan yang ketiga, stereotipe. Kedua, hambatan sosiokultural. Yang pertama ada kondisi multietnis. Yang kedua, perbedaan norma sosial. Yang ketiga, kurang mampu berbahasa Indonesia. Yang keempat, faktor semantik. Yang kelima, faktor pendidikan. Dan yang keenam, faktor mekanis. Yang ketiga, hambatan interaksi verbal terbagi menjadi 3. Yang pertama, polarisasi adalah kecenderungan untuk menyederhanakan sebuah fakta, peristiwa, objek, dan bahkan manusia dalam kategori baik atau buruk, positif atau negatif, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan lain sebagainya. Yang kedua, orientasi intensional, yaitu mengacu pada kecenderungan kita untuk melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai dengan ciri yang melekat pada mereka. Dan yang ketiga, indiskriminasi. Terjadi apabila komunikan memusatkan perhatian kepada kelompok orang, benda, atau kejadian, dan tidak mampu melihat bahwa masing-masing bersifat unik dan perlu diamati secara individual. Keempat, hambatan antara individu dan organisasi. Hambatan komunikasi antar manusia terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama, perbedaan persepsi. Yang kedua, ada pendekatan yang buruk, gangguan emosional, perbedaan budaya, dan gangguan fisik. Berikutnya yaitu hambatan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi sering terjadi karena materinya lebih rumit, jumlahnya banyak, dan kontroversial. Adapun beberapa yang meliputi hambatan organisasi ini. Yang pertama, kelebihan beban informasi dan pesan yang bersaing. Yang kedua, penyaringan yang tidak tepat ketika meneruskan suatu pesan kepada orang lain dalam organisasi. Dan yang ketiga, iklim komunikasi sangat terkait dengan gaya kepemimpinan. Kelima, hambatan pada pemasaran. Yang pertama ada hambatan pada sumber, yang kedua hambatan dalam sistem encoding, yang ketiga hambatan dalam transmisi pesan, dan yang terakhir hambatan dalam proses decoding. Baiklah teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.